Muhammad Rizky, Rumah Durian Jember. Masya Allah. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Masya Allah. Salaman dulu. Luar biasa. Kabar gimana? Alhamdulillah baik Mas Syamsul. Kok baik sih? Ya luar biasa lah hari ini. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Dengan mendungnya Jember, Alhamdulillah. Ini mendung sekali kan ini. Hari ini luar biasa. Mendung tak berarti hujan, tapi dikit lagi hujan, terus Dikit lagi banjir. hujan. Oh jangan kasihan Banjir rezeki. bupati kita. Banjir rezeki. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana dunia perdurianan di Kota Jember sekarang, Mas? Perdurianan di Kota Jember akhir-akhir ini sudah akhir musim ya ini. Jadi untuk stok durian sudah sangat susah dan sangat terbatas karena udah mendekati akhir musim. Kita akan puasa durian lagi kurang lebih 8 bulan. 8 bulan lagi kurang lebih. Berarti Anda jualan apa setelah durian yang masa jualan rambutan? Ada Mungkin aja. kan? Nanti insya Allah ketika durian ini udah tidak musim, rencana kita mau jual frozen durian, ya, durian dalam frozen, dan juga kita jual jasa Mas. Bukan hanya jual durian nih, kita alhamdulillah juga bergerak di bidang perawatan durian, konsultan durian tentang perawatan kebun durian, dan juga ada satu ilmu namanya top working. Artinya durian lokal, pohon durian lokal kita potong, terus kita sambung entries dengan durian premium, misal musangking. Oke, cangkok ya bahasa. Ya, benar. Bahasa anak SD-nya cangkok, teman-teman. Nah, jadi 2-3 tahun insya Allah sudah produksi dia. Nah, itu tips cara cepat untuk memiliki durian premium daripada tanam dari bibit. Iya. Nah, kita jual jasa itu sekarang. Siap. Insya Allah. Anyway, teman-teman, buat yang belum kenal ya, beliau adalah salah satu dari pemilik bisnis durian paling keren di Jember. Masya Allah, lokasinya di mana Mas? Depan Armet. Depan Armet. Tepatnya kalau di Google Maps Rumah Durian Jember. Itu duriannya nagih banget. Saya aja rencana datang di tempat beliau cuman cobain satu tuh. Masya Allah, pulang bawa 2 mika. Masya Allah, luar biasa. Itu rasanya gimana tuh Mas? Kok bisa dapat durian sampai kualitasnya kayak gini kan? Banyak kan durian yang busuk, durian rusak, setengah matang. Benar. Jadi kalau kita pribadi melakukan QC Mas. Artinya di kami salah satu tagline kami itu pembeli dilarang kecewa. Jadi pembeli nggak boleh kecewa di kami. Subhanallah, Masya Allah. Nah, ketika ada rusak, hambar, busuk, nah itu kita ganti 100%. Oh iya. Memang secara kuantiti kita nggak begitu banyak, tapi kita utamakan kualitas begitu. Dan alhamdulillah kita dengan izin Allah dengan kualitas itu banyak customer kita yang repeat order dari situ. Karena itu tadi pengalaman dari customer rata-rata dapat durian kalau beli di pinggir jalan itu kenanya durian rusak. Termasuk saya. Wah, korban penjual durian di pinggir jalan. Ya? Makanya saya rada kapok beli durian pas kenal sampean. Akhirnya ada pengobat kekecewaan saya karena saya selalu menjadi korban pinggir jalan durian jahat kalian. Enggak apa-apa ya. Ya. Anyway, ada yang hebat nih dari beliau nih selain jago jualan durian, beliau juga hebat loh dalam membangun konten YouTube. Baru 3 bulan udah berapa subscribe, Mas? Alhamdulillah sekarang sudah mendekati 2.700. Dan sudah 2.000 jam tayang, kurang lebih. Oke. Kurang lebih 2.000 jam tayang. Separuh dari syarat monetasi YouTube. Benar. Itu spill sedikit triknya dong Mas, biar teman-teman bisa bersemangat untuk bangun YouTube-nya. Gimana tuh Mas? Nah, sebetulnya awalnya kita iseng-iseng saja ya di YouTube. Karena di YouTube itu lebih ke ngelengkapi portofolio kita. Gimana kita membangun suatu bisnis, membangun trust. Membangun trust itu kita dokumentasikan di YouTube. Jadi ketika ada salah satu customer beli, Mas, durian musangking itu seperti apa sih? Nah, kita kan tinggal share link. Ketika kita unboxing durian musangking. Oh benar, portofolio. Yes, portofolio. Jadi hanya sebatas portofolio yang kita kejar sementara ini. Begitu. Dan alhamdulillah untuk tips dan triknya itu kita juga kebantu dari teman kita yang juga YouTubers. Wih, siapa namanya? Siapa tuh? Saya tidak kenal. Beliaunya dari Kecamatan Bangsal Sari ya, Kecamatan Bangsal Sari. Akunnya namanya Pak Jitu dia, Pak Jitu. Pak Jitu, semoga Anda nonton ya.
Wajib komen Pak Jito. Nah, beliau ngasih tips dan trik kepada kami yang baru bermain YouTube saat itu. Pertama, untuk menaikkan subscriber, Mas. Catat. Ya, untuk menaikkan subscriber, kejar short. Short. Minimal 5 kali per hari. Ya, betul. Kejar short, benar betul sekali. Betul apa salah? Benar sekali. Tiap hari naikin. Nah, benar. Pertama short itu tadi. Sehari satu ya untuk konten video utamanya maksudnya. Bisa. Karena syarat untuk mau naik YouTube itu satu, subscriber harus 1000, minimal 1000. Dan organik jangan benar. bot, apalagi dibeli, apalagi maksa temen. Terus setelah itu jam tayang. Nah, yang berat ini di jam tayang. Ada lebih berat dari jam tayang. Jam sayang. Aduh. Iya, benar. Ya. Jadi jam tayang. Di jam tayang itu kadang-kala orang hanya nonton 1-2 menit. Ya. Nah, padahal konten kita 20 menit. Ya. Nah, PR kita gimana si viewers itu tadi bertahan. Nonton sampai habis. Benar sekali. Salah satu triknya itu hook. Apakah Mas juga menggunakan teknik hook? Waduh, jujur Li, kita sangat minim ilmu terhadap konten. Yang gini aja bisa 2000 jam dalam 4 bulan. 3 bulan. Benar gak? Benar, apalagi benar. yang maksimum ilmu sama sok-sokan punya ilmu kayak saya. Lanjut. Jujur, kita editing itu menggunakan full HP. Dari thumbnailnya itu kita menggunakan. Wow, dan HP-nya bukan iPhone. HP-nya biasa aja. HP kita HP kentang. Iya, Samsul. Masya Allah, HP-nya apa? HP-nya Xiaomi. Show me what you got, show me what you see, and show me what you can. Tuh. Ya, oke. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Saya sekarang pakai Andromax. Ya, smart friend. Setelah itu kita lanjut. Setelah itu editing foto dengan Canva untuk thumbnailnya. Yang kedua editing video awalnya pakai CapCut ya. Setelah itu kita ganti pakai YouCut. Dan aplikasinya gratis anyway. Gratis semua. Play Store. Saya pakai KineMaster bayar. Dan tidak seviral beliau. Nah, ya semuanya dengan izin Allah ya tentunya. KineMaster tolong pengertiannya. Nah, setelah itu ketika gimana cara mengangkat jam tayang? Nah, ketika jam tayang itu kita ngangkatnya menggunakan akun-akun fake. Oh no, jangan fake dong. Tidak fake. Tetap pakai akun medsos kami. Jadi kita ada Instagram, Facebook, sama TikTok. Nah, itu kita ada yang kurang. Apa itu? Friendster. Aduh, ada kurang tua. Zaman kuno sekali. Sama Twitter ya. Kosong. Nah, jangan nanti marah Om Elon Musk, jangan. Itu kita setiap mau upload, kita buat spill video pendeknya dulu. Apa? Triggernya. Nah, kita trigger. Ini nanti akan tayang hari ini. Jam sekian, misal. Nah, pas tadi ini beliau ngomong-ngomong, beliau harus pas loh. Pada saat emang nanti kick off jam berapa? Sampai kick off-nya harus pas, presisi. Soalnya kita sudah jadiin status di beberapa akun medsos. Ya mohon kalau maaf. kick off video kita jam 4 begitu. Nah, itu tadi lanjut. Kita posting di Facebook, di beberapa akun medsos kita, di Instagram. Alhamdulillah di Instagram kita sudah ada 4.000-an followers. Barakallah. Enggak dong, lebih saya lihat kemarin. 4.600 mungkin ya. Iya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Terus di TikTok. Nah, di TikTok ini unik ya. Di TikTok ini unik. Kita hanya upload hit and run lah istilahnya di TikTok. Karena kita hanya fokus upload, terus nggak mempeduliin itu, dan kita tidak memfollow akun siapapun di TikTok. 0 following. 0. Karena itu tadi kita hit and run, kita upload sudah selesai. Tapi tetap juga alhamdulillah, karena ada TikTok itu agak unik logaritmanya. Bener, beda banget sama Instagram. Yang viral di IG, di Reels, belum tentu viral di TikTok. Saya sudah 18 kali mencoba tiap hari. Benar sekali. Nah, kedapatan di TikTok ternyata beberapa kali FYP. Pernah itu ngangkat sehari itu 1000 followers, 500 sampai 1000 followers. TikTok. Kalau di Instagram berat. Untuk mendapatkan viral di Instagram sangat berat.
Sangat berat. Gimana caranya tuh di FYP? FYP. Naikin 1000 follower gimana itu cara, Masya Allah. Karena jam bukan jam. Apakah ada unsur artinya kurang begitu disengaja, kurang begitu ya, maksudnya gini, sampean sendiri, 1000 naik 1000 sampai segitunya atau udah terprediksi pasti insyaallah nanti ntar 1000 nih. Enggak, benar-benar kaget gitu. Benar-benar kaget karena. Dan itu kuncinya apa? Kita punya positioning. What it's your positioning? Tentang durian. Ya, paham durian. Kenapa duriannya, Bos? Nah, artinya gini, ketika kita membahas sesuatu konten yang itu khusus tentang durian, yang kolamnya. Anyway, durian udah positioningnya atau masih mau didetailkan? Mau didetailkan. Apa lagi ke dalamnya? Lebih ke dalamnya di apa? perawatan. Perawatan durian. Nah, kemarin itu yang FYP yang pertama itu tentang bagaimana meminimalisir durian agar tidak rontok ketika sudah berbuah. Nah, itu ternyata FYP sampai berapa ratus ribu, sampai ngangkat sekali itu followers. Harus ya sangat positioningnya harus detail sekali. Harus detail sekali. Pun juga YouTube juga sama, YouTube juga. IG juga sama. Sama, ketika kita udah dapat suatu konten yang viral, ya, segera bahas topik tentang itu terus. Justru? Iya. Mana Mas Rizky? Berarti nanti kedepannya konten pesulap, serius. Karena kita paling FYP itu pesulap 600.000 view. Yoi men. Bukan ria, ujub summa takabur, tapi ini sebuah realita, teman-teman. Itu karena ayo sini Mas Rizky, kasih kelihatan di depan kamera. Sini Rizky, apa? Sini Rizky, lihat ini Rizky sering aku sebutin kan. Kan penasaran ini Rizky nih. Tembus. Kelihatan enggak agak kesini Mas? 600.000 view. Tanpa penonton durian seperti Inbox dan Dahsyat pada masanya. Silakan disensor mulut saya kalau ternyata mereka tersinggung. Lanjut. Masya Allah, itu kenapa bisa tuh? Itu terus, hantam aja terus. Nah, kebetulan Bitnil dengan izin Allah yang viral di YouTube kemarin ini itu tentang pruning durian. Jadi bagaimana kita melakukan pruning. Itu sampai 600.000 sekian penayangannya di short. Dan itu viral, alhamdulillah. Kita coba hantam terus di situ. Dan lainnya juga ngangkat juga. Wait, Mas, saya potong. Okay. Anyway, berarti nggak mesti ya satu video ini pasti akan viral di 4 platform, belum tentu. Belum tentu. Bisa ada satu di viral di sini, satu viral sekali. Di sini, beda di sini. Masya Allah. Ada nggak yang viral di WhatsApp? Kalau di WhatsApp nggak ada sih, karena di WhatsApp kita lebih ke. Soalnya ada teman saya viral di WhatsApp, dia satu kali posting itu yang nonton 6.000 orang WhatsApp. Aneh kan? Nanti kita ajak juga ke sini ya, biar 6.000 yang lihat. Itu kontaknya dia gimana ceritanya? Kacau kan? Iya. Makanya ada yang viral di WhatsApp ternyata, bukan cuma berapa ini? 4 ya, dia kurang. Harusnya ada WhatsApp sini 1, Bos. Masya Allah. Kita kupas viral nanti bagaimana menjadi fenomenal di WhatsApp. Keren. Anyway, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak unboxing handphone terbaru dari Rumah Durian. Silakan disikat durian montoknya. Yoi. Kita kasih challenge. Ada yang nggak suka makan durian di sini, kita kasih makan durian dia, Mas Rizky. Iya, siapa tahu tiba-tiba suka durian kan, gara-gara ini siapa tahu. Ini by the way ini jenis durian kani ya. Kani. Durian kani. Orang biasa menyebutnya durian montong kani. Nah, durian montong kani. Ini apa namanya? Salah satu jenis. Ini pasangannya Roma dulu. Wah, kani. Oke, kita coba unboxing ya. Oh iya, mana goloknya? Ini ada. Anyway, teman-teman, beliau ini ada satu sisi lain lagi yang luar biasa. Teman-teman wajib tahu ya. Okay. Beliau ini basicnya bukan pemain durian. Tahun lalu beliau masih nggak ngerti pegang pisau durian, nggak ngerti, pokoknya nggak ngerti lah tentang durian. Tapi beliau masya Allah berani melawan rasa takut dan segala ketidakmungkinan dia dobrak dan terbukti sekarang masya Allah. Performa beliau bukan dari jualannya doang, tapi kita bisa lihat performa sosial medianya ya, YouTube dan seterusnya itu bismillah dengan izin Allah, tapi tentunya diiringi dengan effort nyata dari beliau. Semoga kita bisa memetik gratis durian memetik pelajaran dari YouTube ini. Silakan di unboxing. Oke, by the way, saya pribadi itu basicnya kuliahnya dulu di teknik sipil, Mas. Ya. Harusnya dia berkolaborasi dengan orang cocoran. Malah larinya sama toko material.
Silakan di unboxing. Oh begini tekniknya teman-teman ya. Tempatnya ini kurang. Silakan disimak. Semoga kan? bagus ya. Masuk frame kan masih duriannya. Masuk frame. Siap. Ini durian Chani. Ini agak PR ini tempatnya ini. Bisa kan Mas? Atau saya taruh sini tak apa-apa ya? Disikat. Maaf. Ini saya nggak bawa sarung tangan harus tadi. Coba ini. Masya Allah bang, gampang banget dibuka ya. Ayo Mbak Lucy cobain, Mbak Dia sini. Nggak boleh nggak makan. Soalnya kok mudah banget sih Mas dibukanya gitu. Nggak tahu caranya. Iya, nggak tahu caranya. Ayo Lucy, ini makan durian Semoga nggak membatalkan wudhu. Semoga dalamnya bagus. Nama. Semoga dalamnya bagus. Masya Allah. Durian Chani asli Jember. Jember itu ada satu durian ya, masterpiece-nya Jember ya. Nggak ada, bahkan di Lumajang nggak ada di Bondowoso, nggak ada di Situbondo, cuman ada di Jember. Masya Allah ya. Teman-teman silakan disimak durian ini. Masya Allah ya. Ini tanam sendiri apa? Ini kebun milik petani binaan kami ya, yang berada di Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Ayo, Mas Rizky, gas, siapa tahu gara-gara ini langsung. Ayo ini, Ayo, ada yang mau ini. Lucy sama dia in frame. Ayo, sini. Lucy aja, Lucy sini. Ya biasa juga malu-maluin lu. Sini, Lucy. Oh di belakang kamera ya? Iya nggak apa-apa. Tapi sih pegang dulu, ambil dulu. Ya. Masya Allah ya. Nggak, soalnya kalau testimoni dari penjualnya kan meragukan. Ini langsung dari yang gede. Lucy ya. Ayo Lucy sini, Lucy. Maaf. Lucy sini, Lucy. Ini aja. Yang agak. Kalau di sini Lucy in frame kan? Ini, di sini masih kelihatan Lucy. Ini nggak in frame di sini. Oh, alah. Oh, malah nggak kelihatan. Harus di sini Lucy kepalanya baru lihat. Maksudnya harus mepet banget ya. Oh, ya wes. Oke. Ayo Ini, sini, Lucy. mari. Nggak apa-apa, sini aja ya Lucy. Kita tunggu testimoni dari Mbak Lucy langsungnya bagaimana beliau. Di sini Mbak, langsung sini. Ya, Soalnya. nggak usah Iya. nggak usah dong. Pertama udah hijrah. Allah. Ya, sikat. Satu kali gigitan aja terus cabut, nggak apa-apa. Ya bagaimana saya kan Oke lah. saya yang in frame. Langsung ambil. sikat ini. Coba ambil dulu yang ini. Ayo permisi ya. Masya Allah. Intinya daripada sampean penasaran semuanya yang nonton video ini, silahkan ke jalan mana Mas? Jalan Legend Suprapto Gang 18 nomor 2 Jember, atau bisa cari di Google Maps Yes. Rumah Durian Jember, atau di akun medsos kami @rumah.durian.jember. BTW saya nggak sikat bukan karena saya nggak suka ya, saya tunggu buka puasa. Masya Allah, luar biasa. Takabur. Ya, Masya Allah ya. Tapi ini aromanya aja udah bikin makruh puasa kayaknya. Nah, ini kayak ganggu banget ya. Kita pindahkan Tapi nggak apa-apa biar engage-nya lebih seru. Masya Allah. Ceritain itu Mas, gimana dulu waktu awal-awal kan nggak ngerti durian nih tahun lalu ya, jualan di depan alun-alun itu beliau sengaja nggak bawa pisau, maksudnya apa? Supaya nggak disuruh buka durian. Luar biasa. Ceritain tipis-tipis dong buat teman-teman. Jadi gini, awalnya salah satu rekan kami yang ada di Kecamatan Sukerambi Kabupaten Jember itu menawarkan, Mas Rizky, ini teman saya ada panenan durian nih, sampean nggak pengen jualan? Oke, coba saya jualan. Basically saya tidak pernah jualan durian. Pada saat itu aktivitasnya sampean apa? Hanya sebagai kerjaan pribadi saja. Di mana? Di rumah? Di Bangsal-Sari, Kecamatan Bangsal-Sari. Nah, akhirnya kita ambil tuh durian lokal, kalau nggak salah 20 ekor. Kita ambil 20 ekor durian masih lokal. kayak sapi ya, kayak ekor gitu. 20 ekor. Oh, nggak buah gitu di sini. Iya. 20 ekor. Setelah itu sama ada satu durian montong. Saya nanti kurban pakai durian. 20 lokal dan satu durian montong. Kita bawalah ke alun-alun. CFD, Car Free Day. Depan gereja, men, saat itu. Dan pekerja saya ngomong gini, Mas, nggak bawa pisau? Waduh. Nah, saya jawab, Pak Ihsan, ya, kita nggak bawa pisau bukan karena nggak mau ngupas di sana. Emang gue nggak tahu bukan Memang saya tidak bisa buka durian. Jadi kita nggak bawa pisau akhirnya. Nah,
Dan alhamdulillah Hah? ketika kita jual durian saat itu, ada ibu-ibu minta dikupaskan. Ya. Nah, ketika dikupaskan, saya bisa beralasan. Hah. Bu, mohon maaf, kita nggak bawa pisau, jadi tidak bisa ngupas. Nah, real kan, kita tidak bohong kan, Nggak karena bohong. tidak bawa pisau. Siasat ini. Itu luar biasa sih di situ. Dan hanya terjual mungkin 4 sampai 5 ekor saja saat itu. Dan durian montong tidak laku saat itu, malah pecah. Udah crack. Kenapa? Padahal kan durian itu hanya bisa bertahan beberapa waktu saja kan. Kalau Masa? terlalu lama dia udah Nggak pecah. seminggu, nggak bisa seminggu dia lepas dari pohon. Nggak bisa. Challenging juga jual duriannya. Setelah itu pecah, tambah pusing lagi. Ini harga kulaknya yang paling mahal nih montong. Kita bawalah pulang lagi. Ngomong ke Pak Ihsan, durian montong kita pecah nih, gimana? Akhirnya kepepet nih, kita mikain, kita jual mika saat itu. Alhamdulillah laku. Pekan kedua laku lagi. Kita jualnya hanya weekend saja saat itu. Sampai akhirnya, kayaknya nggak bisa ada gini terus. Saya jualan hanya atas nama Ahmad Rizky saja. Orang tidak akan mengenal saya. Tidak akan nyantol. Kecuali kalau akhirnya kepikiran bikin brand. kalau umpamanya saya menjual atas nama Ahmad Rizky, siapa sih Ahmad Beliau Rizky? berani bikin brand biarpun beliau belum pernah ikut kelasnya Pak Bi. Bener. Berani bikin brand. Jujur, Rumah. semuanya autodidak. Waktu dia ada kayak gini. Gimana Autodidak. dia kalau les di Mulai dari bikin Good brand, mulai dari desain grafisnya, mulai dari konten, full one man show autodidak dengan izin Allah. kayaknya ada semacam apa ya, menurut saya kan Masya Allah loh, karena jarang saya melihat akun bisa growth secepat ini ya, kecuali akun-akun yang memang dia ada belajar ke mentor siapa. Serius ini, Masya Allah. Ini yang perlu kami nanti insya Allah belajar juga, karena kita yakin 30 menit tidak cukup untuk mengupas hal ini ya. Nanti kayaknya harus ada episode-episode berikutnya yang lebih detail membahas gimana kita optimasi akun YouTube kita ya, mengoptimasi jualan kita ya, mengoptimasi bisnis kita. Siap berkolaborasi. Masya Allah ya. Terus habis itu gimana tuh? Oke. Itu kan tahun lalu. Tahun lalu. Artinya kita jualan durian itu bukan hanya happy saja ya, ada suka duka di sana. Iya, pernah juga kan dapat rusak, Dapat rusak. ditipu katanya. Ditipu men. Ditipu awal mula berbisnis. Kenapa saya jarang sekali mendengarkan seorang pebisnis itu tidak pernah masa lalunya nggak ditipu ya? Pasti ada ditipu-tipunya ya. Ditipu. Enggak sah kayaknya jadi pengusaha kalau nggak Dan pernah ditipu ya. ketipunya itu dengan orang Jember sendiri. Wow. Jadi ternyata Silahkan disebut yang. Oh jangan. Jangan. Biar tobat, nggak apa-apa ya. Sampai sekarang Nipu dia orang. benar, sampai sekarang dia Dia itu masih di hobi blacklist nipu orang. lah. Benar. Sampai di beberapa grup Segala durian. bertobat, wahai Penipu durianku, wey. Ya Allah. Saya ingat di mana rumahmu. Jadi kita ditipu. Kurang lebih saat itu kita masih merintis, uang tabungan istri kita ambil untuk kulak durian. Kurang lebih kita kulak saat itu hampir 1 kintal ya, atau Itu 100 anyway, kilo berapa durian. juta itu? Dulu itu pernah dapat kulak harga 42 ribu per Berarti kilo. 4 juta sekian. 4 juta sekian, dan istilahnya kita sama dengan beli sampah. Ya Allah, busuk semua. Iya, hancur lah intinya. Segitu. Dan kata beliaunya, full mas, garansi dari kami. Garansi loh. Iya. Ketika ada kerusakan, kita selalu foto, kita update, mas ini rusak, mas ini rusak. Dia seolah-olah kabur sampai akhirnya ketika closing, artinya hampir semua nggak bisa terjual. Iya. Dia kabur, menghilang. Ya Allah. Sampai kitanya dilempar di petaninya. Loh, saya kan akadnya sama sampean. Nah loh. Kenapa kok saya dilempar-lempar Ke ke petani? petani? Sampean kan sudah ambil margin nih dari petani. Kenapa kok saya malah dilempar ke petaninya sampean? Kan gak ada hubungannya kan? Nah, itu dia. Ya alhamdulillahnya, tapi dari situ kita belajar bahwasanya Nah, penyelesaiannya itu gimana dong? ya sudah hilang, selesai. Sabar sekali Anda Ya. ini. Sampai akhirnya saat itu kita tidak ada modal lagi. Kasihan istrinya udah Benar. habis uangnya. Modal tidak ada. Ya sudah, kita
Tutup buku. Artinya tidak ngulak saat itu. Ya Allah. Karena ada traumatik juga kan? Nah, traumatik lagi. Dan lucunya beberapa hari setelah itu si penipu, CEO-nya. si penipu tadi, ya, itu datang ke rumah. Mau nipu lagi. Nah, saya pikir dia itu mau Nipu lagi. ganti durian saya yang rusak. Oh, ternyata Dia nawarin barang lagi. Kan artinya, kamu nggak malu tak? Iya, bener. Penyelesaian yang kemarin belum selesai nih. Kacau. Nawarin barang lagi malah. Parah. Terus gimana dong? Sampai Ya sudah selesai sama dia wis. Nomor saya blok. Anyway dari Vicky blok nomor orang nggak apa-apa, boleh nggak sih? Wallahu alam. Sampai ngeblok orang soalnya. Karena dia juga ngeblok saya sepertinya. Ya udah saling hapus nomor kok, panjang kali ya. Iya, saya hapuslah nomor lah. Oh, bukan ngeblok saya hapus nomornya biar dia tidak bisa melihat status saya. Kan tinggal di hidden, kan tinggal di privacy. Ya dia nggak lihat. Enggak, Udah saya siapa tahu sudah tiba-tiba sampai mau nagih utang gitu. Aduh, kayaknya kalau nagih utang udah pernah dan nggak ada titik temu sama dia. Ternyata dia Ya udah, tabiat udah. ya Karakter. Begitu. Kita dilindungi dari oknum-oknum seperti itu. Ini murni oknum ya, bukan oknum yang baik. Ada yang unik lagi mas musim ini. Alhamdulillah kita bukan perusahaan sih kita. Kalau kita lebih ke pribadian ya masih project. Kita kemarin habis dapat project Merah Putih. Wah itu channel sampean itu. Nah, jadi kemarin itu kita kerjasama dengan salah satu rekan kami. Yes. Jadi dia menawarkan kerjasama dengan saya. Mas Rizky, saya ada project untuk musim durian ini. Kita kirim durian keluar kota. Nah, kita jadi supplier. Terus saya bilang ke dia, apa yang bisa saya bantu buat sampean? Nah, dia bilang saya butuh modal. Nah, dia bilang seperti itu. Di Jakarta. Di mana sih dia? Dia sama Jember. Oh ya. Nah, saya ngomong kalau modal saya tidak. Berarti dia punya channel. Oh bukan. Dia punya channel usernya. Bener nggak? Customernya dia punya. Dia punya tapi nggak begitu besar. Karena marketing diarahkan ke saya. Siapa dong ngapain dia? Dia hanya tim lapangan mencari barang. Tugasnya. Oh dia ya. Dia tim lapangan mencari barang. Nah saya ditugaskan untuk mencari investor dan juga marketing. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat investor. Alhamdulillah kita dapat investor itu salah satu pembeli durian kami. Ya. Oh udah langganan. Baru sekali order kayaknya. Dan kita nggak pernah ketemu sama beliau. Yes. Deal kesepakatan sampai sebelum kesepakatan beliau bilang gini, sebentar Mas Rizky, kita itu nggak pernah ketemu loh, kok tiba-tiba sampean menawarkan project ini. Kalau mau istilah membangun kredibilitas juga susah juga karena kan baru satu kali ketemu. Gimana ya? Nggak ketemu, order baru sekali. Bismillah ya lebih banyak. Iya bismillah. Beliau trust, percaya dari portofolio kita. Makanya penting bikin portofolio, mau jelek kek, mau masih biasa aja kek, kameranya masih standar, nggak apa-apa, bikin posting aja, itu akan menjadi portofolio, menjadi jejak digital teman-teman, bisa menjadi bukti bahwa teman-teman punya produk yang layak untuk dikonsum. Cerot. Dan juga endingnya kita deal sama beliau. Oh iya, beliau bilang, Mas Rizky, kita itu nggak pernah ketemu, kok tiba-tiba sampean menawarkan project ini. Merah Putih. Wah, projectnya itu bukan kecil lagi loh. Iya. Berapa? Kita tawarkan ke beliau, kita minta modal 50 juta. Insyaallah. Dan tidak pernah ketemu. Teman-teman. Saya aja kasih 50.000 belum tentu mau dengan teman saya yang tiap hari bertemu. 50 juta. Masya Allah. Dan beliau mau kita buatkan MOU, beliau mau sampai akhirnya di perputaran ini kita ada laba. Ya, untung. Kita menawarkan kerjasama saat itu, kita menawarkan syirkoh mudharabah. Bukan wakala ya, mudharabah karena beliaunya sebagai sahibul mal pemodal, kita sebagai mudharib pelaku usahanya. Dengan akad beliaunya dari laba dapat 30%, yes, sampai kita 70%. Tapi banyak sekali Anda 70% kan kita berdua. Riba enggak riba ya? Oh, anti riba dong. Haram. No. Say no to riba. Jadi nabung bank haram. Juga ngono pisan.
Di pinggir jurang so Samsung. Awas. Begitu. Akhirnya kita dapat laba bersih tutup buku pekan kemarin. Yes. Alhamdulillah kita dapat laba bersih kurang lebih 27 juta. Masya Allah. Modalnya 50 juta, men. Iya. Dapat Kurang lebih keuntungan lebih 50%. benar. Iya. Kita kurang lebih jalan project itu 2 bulan setengah. Padahal cuma 2 bulan setengah loh, nggak sampai 90 Benar. hari ini udah dapat keuntungan 27 juta. 27. Masya Allah. Anggaplah 27 dibagi orang 3. Per Iya, orangnya dapat 999. 99 juta, lumayan sekali. Itu pun Satu project, Masya Allah. itu pun kenapa kok segitu? Hanya segitu. Hanya ya. Hanya loh. Karena musim durian kali ini intensitas hujan tinggi, jadi serangan insektisida, insek itu sangat besar ya. Besar. Lalat buah besar, banyak kerusakan. Berarti saran buat teman-teman, di atas pohonnya dikasih payung atau mantel. Diselimutin. Ya, biar nggak kehujanan. Soalnya kalau hujan kenapa dia? Bonyok atau ngapain? Nggak manis? Kalau hujan lebih ke arah ada serangan-serangga nantinya, lembab kan cuaca. Oh. Sinar matahari Oh, kurang. kadang itu ada yang kayak rada lembek kulitnya. Bener. Itu kena hujan nggak tuh Nah, biasanya? Iya. Biasanya ulat itu masuk tuh. Ulat masuk. Jadi sarang ulat nih. Presentasi kesuksesan di satu pohon nih, misal nih, kalau dia dalam kondisi baik-baik saja, misal berapa persen sih kesuksesan dari semua buah ini dalam kondisi bagus? Bisa 80%. Oh, berarti tetap ada 20% yang rusak. Ada Biar faktor dirawat gimana pun. Benar. Kadang mangkal, Biar kadang apa. ikutin tutorial kanan kiri atas bawah tengah, tetap ada rusak 20%. Tetap ada rusak. Masya Allah ya. Apalagi kalau nggak maksudnya nggak benar-benar dirawat ya, bisa Benar. sampai 50% yang rusak. Benar sekali. Buang-buang lahan. Jadi teman-teman harus nonton Di YouTube apa kita. nih? Rumah Durian Jember. Rumah Durian Jember ya, biar yang rusak cuma 20% ya. Jangan yang bagus 20% ya. Iya, benar. Balik ya. Insya Allah. Nonton channelnya beliau ya, tiap hari ada 5 shorts, ada 1 edukasi durian, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada TikToknya, ada YouTube-nya. Jarang sekali ya pengusaha yang mau shifting go digital. Wow. Ini salah satu contoh yang bukan bagus dicontoh, harus dicontoh ya. Kecuali sampai nggak ada passion untuk sukses gitu loh. Oh, Nggak iya. apa-apa gitu, nggak apa-apa, nggak usah biar ngurangin saingan juga nggak apa-apa. Dan juga yang jadi catatan one man show. One Jadi man show. take video sendiri, Take editing video. sendiri, terus ya semuanya sendirilah. Di-upload sendiri Upload lagi, sendiri. dioptimasi YouTube-nya sendiri katanya. Ditonton sendiri kadang. Iya, pakai bot. Enggak, beliau ditonton asli sama orang. Saya udah cek tadi langsung ya, beliau Masya Allah performa videonya itu barakallahu fik. Itu triknya biar cepet naik view gitu gimana, Mas? Kalau subscriber itu tadi karena subscriber short ya, ke arah short. Nah, kalau video itu caranya gimana orang bisa stay terus di konten kita, sering-sering buat konten yang berkualitas. Sering, jangan spam. Jadi boleh spam tapi kontennya berkualitas. Benar. Dan Ya durasi kalau bisa 20 menit. Antara 15 sampai 20 menit. berarti kita harus seperti itu. Benar. Kata-kata hari ini dong. Aduh, kata-kata hari ini apa ya? Sampai jumpa di Geprint selanjutnya teman-teman.